Respirasi atau pernapasan adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen menuju ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar tubuh. Nah, respirasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu respirasi luar dan respirasi dalam. Respirasi luar adalah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Sedangkan respirasi dalam adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah menuju ke sel-sel tubuh. Fungsi utama dari sistem respirasi yaitu menyediakan darah yang mengandung banyak oksigen untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Adapun organ-organ yang terlibat dalam sistem respirasi yaitu yang pertama adalah rongga hidung. Nah, di mana udara dari luar akan masuk melewati rongga hidung atau cavum nasalis. Nah, rongga hidung ini berlapis atas selamut lendir. Nah, selaput lendir ini berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Organ yang kedua yaitu faring atau tenggorokan. Faring adalah percabangan dua saluran yaitu saluran pernapasan atau nasofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan atau orofaring pada bagian belakang. Pada bagian belakang faring atau posterior terdapat laring atau tekak, tempat terletaknya pita suara. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Organ yang ketiga yaitu laring. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Adapun fungsi utama dari laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernapasan. Organ selanjutnya yaitu trakea atau batang tenggorokan. Nah, trakea ini berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm yang terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku. Nah, dikelilingi oleh cincin tulang rawan dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Organ selanjutnya yaitu adalah bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea yang bersambung ke bagian kiri dan kanan paru-paru. Struktur dari bronkus hampir sama dengan trakea, yang tersusun dari tulang-tulang rawan, hanya saja lebih sempit. Susunan tulang rawan pada bronkus juga tidak teratur yaitu berselang-seling antara tulang dan otot. Bronkus berfungsi untuk menyaring udara tetapi sifatnya hanya sekedar sebagai penyaring sekunder. Dan organ yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot rusuk dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada dua bagian yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus dan juga paru-paru kiri atau pulmo sinister yang terdiri atas 2 lobus. Perbandingan sistem respirasi kelas Pisces dengan kelas Aves. Yang pertama akan dijelaskan mengenai sistem respirasi pada kelas Pisces. Organ respirasi pada Pisces yaitu yang pertama adalah insang. Setiap insang terdiri dari operculum, membran branchiostega, gill-art, dan filamen. Operculum berfungsi yaitu untuk melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air sewaktu bernapas. Membran branchiostega atau selaput tipis di bagian tepi operculum berfungsi sebagai katup pada waktu air masuk ke dalam rongga mulut. Filamen
yaitu berfungsi untuk tempat bertukarnya gas oksigen dengan karbon dioksida, sedangkan lengkungan insang berfungsi untuk menyatukan filamen. Organ yang kedua yaitu adalah swim bladder, di mana swim bladder pada ikan ini membantu ikan untuk mengapung di dalam air sehingga ikan tidak harus berenang secara terus-menerus untuk mempertahankan posisinya di dalam air. Gelembung renang ini juga membantu ikan untuk mengatur volume tubuh ikan yang disesuaikan dengan berat jenis air dalam kedalaman tertentu. Mekanisme respirasi pada Pisces. Respirasi pada Pisces dibagi menjadi dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase inspirasi, oksigen akan masuk ke dalam insang melalui mulut. Pada saat inilah, operkulum akan memperbesar rongga mulut. Kemudian, oksigen akan diikat oleh darah yang akan membawa ke jaringan tubuh. Selanjutnya, pada fase ekspirasi, yaitu karbon dioksida yang dibawa oleh darah akan bermuara ke insang, dan karbon dioksida tersebut akan dikeluarkan oleh insang melalui operkulum. Selanjutnya yaitu sistem respirasi pada kelas Aves. Pada organ respirasi Aves, itu terdiri dari 6 organ. Yang pertama adalah lubang hidung. Lubang hidung berfungsi sebagai keluar masuknya udara dalam proses respirasi Aves. Yang kedua adalah celah tekak. Celah tekak terdapat pada faring dan menghubungkan trakea. Yang ketiga yaitu trakea. Trakea berbentuk seperti pipa yang disusun oleh tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Pada ujung trakea nanti akan ada 2 percabangan, yaitu bronkus kanan dan kiri yang kemudian menghubungkan siring dengan paru-paru. Yang keempat yaitu siring. Siring merupakan alat suara yang terdapat pada bifurkasi trakea yang tersusun atas otot sternotrachealis dan otot syringalis. Organ selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru pada burung terdapat pada dada bagian dalam yang kemudian diselimuti oleh lapisan pleura. Paru-paru burung tersusun atas bronkus primer dan mesobronkus yang saling berhubungan. Selain itu, paru-paru juga berhubungan dengan kantong-kantong udara. Yang terakhir yaitu kantong udara. Kantong udara ini merupakan perluasan dari paru-paru yang berfungsi untuk menampung udara cadangan, sedangkan pertukaran gas tetap dilakukan di dalam paru-paru. Mekanisme respirasi pada burung. Proses respirasi pada burung dibagi menjadi 2 keadaan, yaitu ketika burung dalam posisi istirahat dan ketika burung sedang terbang. Pada saat istirahat, udara akan masuk melalui lubang hidung, lalu ke tenggorokan dan kemudian menuju ke bronkus hingga menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigen akan diserap sebagian dan sebagiannya lagi akan dialirkan ke pundi-pundi udara sebagai oksigen cadangan. Setelah itu, karbon dioksida akan dikeluarkan melalui saluran yang sama. Selanjutnya yaitu respirasi pada saat burung terbang. Nah, pada saat burung terbang, burung akan mengepakkan sayapnya dan burung tidak dapat menghirup udara melalui lubang hidungnya. Oleh karena itu, cadangan oksigen yang ada pada pundi-pundi udara akan dikeluarkan menuju ke paru-paru. Pundi-pundi udara akan dapat diisi kembali ketika burung terbang melayang. Pada saat mengepakkan sayapnya, burung tidak dapat menghirup udara karena gerakan otot sayap akan menekan paru-paru sehingga menghambat masuknya udara. Oleh karena itu, oksigen akan diperoleh dari cadangan udara di pundi-pundi udara.